Belajar lagi yuk tentang pecahan. Nah, kali ini kita akan bahas gimana caranya menyamakan penyebut gitu ya. Kalau saya ulang, jadi ada beberapa sebenarnya video yang sudah membahas ini, silahkan dicek kembali. Jadi kalau ada pecahan di sini setengah, misalnya ini adalah pembilang. Kemudian yang ini adalah penyebutnya. Nah, kenapa dua bilangan misalnya 1 sama 1/3 ini harus disamakan dulu penyebutnya? Karena kalau ini sudah sama baru bisa digunakan sebagai operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu kalau penyebutnya sudah sama, gitu ya. Kita samakan dulu persepsi ya adik-adik semua. Jadi kenapa kita harus punya cara yang efisien untuk menyamakan penyebut ya? Karena memang kalau dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan yang perlu yang kita persiapkan itu adalah menyamakan penyebutnya. Selain nanti kalau ada misalnya pecahannya itu adalah campuran, kita mengubah pecahan biasa dulu, itu adalah hal yang penting, itu adalah menyamakan ini penyebutnya. Nah, itu sepakat ya. Kemudian kalau misalnya ada setengah, kemudian ada 1/3, kira-kira untuk selain hanya untuk penjumlahan pengurangan itu juga untuk bisa mengurutkan, memprioritaskan mana yang terbesar, mana yang terkecil gitu ya. Nah, kalau seperti ini yang mana? Yang besar, yang kecil, bagaimana penambahannya? Nah, yang kita bahas adalah bagaimana menyamakan penyebutnya. Jadi dalam hal ini kita kembali lagi ke KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatannya ini nih, penyebutnya ini misalnya 2 itu kemudian ada 2, ada 4, ada 6, jadi kelipatannya terus 8. Kemudian kalau 3 ada 3, ada 6, ada 9, ada 12. Nah, ini kita dapat nih, ini adalah 6. Nah, selain kita mendapatkan KPK-nya itu adalah 6, ternyata ini juga kalau 2 kali 3 itu juga 6. Jadi kita bahas dulu. Jadi kalau ini memang mudah, cukup mudah. Kalau misalnya nanti bilangan yang lain, kita juga menggunakan faktor. Misalnya ada 6 sama ada 8, KPK-nya berapa? Nah, kita selain melipatkan misalnya ada 6, ada 12, 18, kemudian 24, kemudian 30, kemudian kalau 8, 16, kemudian 24, kemudian ada 32. Nah, ini meskipun udah ketemu ya, tapi kita bisa menggunakan faktor ya. Nah, ini 2 kali 3, berarti faktornya adalah 2 kali 3. Kemudian kalau 8 itu 2 dapat 4, ini 2 dapat 2, berarti 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 3. Nah, KPK-nya gimana? KPK-nya adalah perkalian kombinasi faktornya 2 kali 3, tapi ngambil yang pangkatnya paling tinggi. Nah, berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, sama ya. Ini ya 24 dengan melipatkan itu juga sama, dengan menggunakan faktor multiplikasi prima juga sama, 24. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Setengah
sama 1/3. Misalnya kita tambahkan. Nah, kita akan tadi kita dapat 6 ya, dapat 6. Berarti 1. Nah, ini kita kasih space 6. KPK-nya itu adalah 6. Nah, jadi 6 ini 2 kali berapa? 2 kali 3, berarti penyebutnya kali 3, pembilangnya juga kali 3. Kemudian yang 1/3 juga sama. 3 kali berapa? Dapat 6, dapat kali 2. Nah, seperti ini. Berarti ini kita kerjakan 3/6 ditambah dengan 2/6 sama dengan 5/6. Kalau misalnya kita urutkan tadi 3/6 dengan 2/6. Jadi kalau dipasang ini adalah dari besar ke kecil, kalau dari kecil ke besar ya seperti ini, gitu kan. Kalau lebih besar mana, ini lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Kalau sudah penyebutnya sudah sama itu ya. Nah, ini kebetulan bisa dikalikan langsung ya tanpa menggunakan KPK. Jadi kalau langsung itu bisa perkalian silang. Ini 1/3. Jadi bisa dikalikan 2 kali 3 itu 6. Ini dikalikan terus kali silang ya. Jadi ini 2 kali 3. Jadi ini 3 kali 1 tambah 2 kali 1 sama dengan 3 tambah 5/6. Sorry, tambah 2 ya ini. 2 sama dengan 5/6. Jadi sama saja ya. Tapi yang perlu diingat adalah ketika nanti itu bilangannya itu sudah besar, yuk kita ganti yang 8 sama 6 tadi. Misalnya 2/6 ditambah dengan, atau 2/6 ini akan dibandingkan dengan ya, kasih titik-titik dengan 1/8 tadi. Kalau ini dikalikan ya bisa 6 kali 8, misalnya 6 kali 8, terus ini dikalikan ke sana 8 kali 2 ditambah dengan 6 kali 1 sama dengan ini 16 ditambah 6 per 6 kali 8 itu adalah 48. Nah, ini sama dengan berapa? 16 ditambah dengan 6 itu adalah 22 per 48 itu kalau ditambahkan ya. Tapi kalau dikalikan biasa ini kalau misalnya ditambahkan. Kalau sendiri-sendiri gimana? Kalau sendiri-sendiri ya berarti ini ada 16/48 sama 6/48. Bandingannya seperti itu. Nah, ini bilangannya terlalu besar. Padahal dengan cara yang lain kita bisa mengerjakan itu. Tadi KPK-nya adalah 24. KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Sorry ya, tulisannya agak 24. Nah, berarti ini terlalu besar.
Jadi kalau ini tinggal mau dibagi atau disederhanakan. Misalnya disederhanakan dibagi menjadi 4, nanti tinggal disederhanakan aja sebenarnya. Ini disederhanakan 16 ini menjadi 16 itu adalah misalnya dibagi 8 itu ya 2 ini per 6 gitu ya, 2 ini misalnya dibagi tadi ya, dibagi 8 dapat 2, ini dapat 6. Kalau ini dibagi menjadi yang kecil dibagi 6, sorry ya pembaginya biar sama aja ya, sama kan kalau dibagi. Nah karena ini sama, ini dibagi 2 misalnya, dibagi 2 jadi 8 per 2 4, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, ini dibagi 2. Kalau ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, itu sama dengan 3 per 2 4. Nah jadi seperti ini. Nah jadi kalau ini KPK, ini kan disingkat lagi ya, kalau pakai KPK tentu saja 2 per 6 ini dengan 1/8 itu sama dengan ini tadi 6, kita kasih space 6 kali, ini 2 kali, jadi 24 itu 6 kali berapa kali 4, berarti ini juga kalikan 4. Ini untuk yang 2 per 6. Kalau yang 1/8 24 itu berapanya? 8 kali berapa? 8 kali 3, berarti atasnya juga kali 3. Nah ini dapat nih 8 per 24, terus yang ini adalah 3 per 24. Jadi kalau dengan KPK itu nilainya akan kecil, nilainya sudah kecil. Jadi kalau ini maka harus disederhanakan, kadang harus disederhanakan. Jadi per kali, kalau langsung dikali-kali itu akan tambah besar. Ini masih bisa lagi nih, misalnya mau dibagi ya silahkan, mau disederhanakan nanti akan kembali ke angka ini juga. Nah ini baru kalau mau ditambahkan ya ditambahkan, ini menjadi 11 per 24 gitu ya. Oke, belajar lagi ya, selamat belajar.